Salam, salam jumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami ada di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar setiap kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami mampu mendengar secara baik dan kemudian kami dapat melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Karena kami mengimani hanya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan saat ini terambil dari kitab Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat-Mu, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Demikian firman Tuhan. Bahagia kita yang mendengar dan melakukan bagian firman Tuhan ini. Baik Bapak Mama, tema untuk renungan saat ini memperbaiki posisi. Saya awali renungan ini dengan sebuah cerita kecil. Dahulu waktu anak saya berusia 7 bulan, ada salah satu kebiasaan padanya, yaitu setiap kali mau tidur, entah pagi, siang, atau malam, ia pasti akan ada dalam banyak gerakan, baik itu saat digendong atau saat ada di tempat tidur. Gerakan bolak-balik, putar kiri kanan, atas bawah, seperti hendak mencari posisi atau memperbaiki posisi untuk bisa mendapatkan posisi nyaman dan akhirnya tidur nyenyak. Berkisar 5 sampai dengan 10 menit beraneka gerakan dilakukan sampai pada ia benar-benar dapat posisi baik dan tertidur dengan pulas. Saya tahu kebiasaan itu, sehingga setiap kali ia mulai melakukan gerakan-gerakan, saya biarkan, karena toh dengan sendirinya ia akan menemukan posisi yang pas untuk kemudian tidur. Ibu Bapak, sekali lagi tema renungan firman Tuhan dari kitab Mazmur 73 hari ini, memperbaiki posisi. Sebuah tema yang menarik untuk kita renungkan bersama. Ibu Bapak, Mazmur 73 merupakan mazmur ratapan pribadi Asaf. Ratapan itu berkaitan erat dengan pergumulan hidupnya yang dibandingkan dengan kehidupan orang-orang fasik di sekelilingnya. Ayat 1, pemazmur memulainya dengan sebuah pernyataan tentang keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Dengan mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sekali lagi, pemazmur menyatakan keyakinan dan kepercayaan tentang kebaikan Allah terhadap orang benar. Ditambah lagi, pemahaman orang-orang dulu meyakini orang yang berbalik kepada Tuhan dan hidup dengan benar akan berbahagia, sedangkan orang yang berbuat jahat akan dihukum. Tetapi masuk di ayat 2 sampai dengan 14, pemazmur mulai ada dalam pergumulan. Karena ia membandingkan keadaan hidupnya, nasibnya dengan orang-orang fasik di sekelilingnya. Sepertinya apa yang ia percayai, imani, yakini selama ini perlu dipertanyakan kembali. Kenapa? Karena dalam kenyataannya, dalam faktanya, pemazmur justru mendapati situasi yang terbalik. Ia dan orang-orang benar justru mengalami banyak penderitaan, sedangkan orang-orang fasik hidup mereka jauh dari penderitaan. Orang fasik justru terlihat sejahtera, mereka tidak sakit dan tubuh mereka gemuk. Gambaran tentang kesejahteraan hidup. Saking sejahteranya mereka menjadi angkuh, tak segan-segan mengatai manusia maupun langit dan bumi. Bahkan mereka menganggap remeh kehadiran dan kemahakuasaan Allah. Ayat 11. Sebaliknya, sang pemazmur yang selama ini berusaha untuk tulus dan bersih hatinya, ayat 13, justru mengalami sejumlah kemalangan seperti kena tula, sakit, dan beraneka kesusahan lainnya. Keadaan ini membuat pemazmur ada dalam pergumulan berat antara mau terus yakin pada kebaikan dan keadilan Allah dengan kenyataan yang justru berkata lain. Ibu Bapak tak menemukan alasan mengapa ia dan orang-orang benar mengalami banyak penderitaan dan sebaliknya orang-orang fasik mengalami banyak keberuntungan, menambah beratnya pergumulan pemazmur. Ayat 15-16 tergambar jelas di sana
terjadi pergumulan batin yang begitu hebat. Pemazmur mau tanya, mau protes, mau marah, tapi kepada siapa? Justru hal ini membuat pemazmur semakin terpojok, karena ia juga tak mau dan tak punya keberanian mempertanyakannya kepada Allah dan apalagi mempersalahkan Allah. Ibu bapa, di ujung pergumulan hebat itu, ayat 17, pemazmur sampai pada sebuah keputusan hati. Pilih untuk masuk lebih dalam lagi, memperbaiki posisinya dengan tidak saja terus berdiri kokoh di posisinya sekarang, yaitu mencari dan mempertanyakan kebenaran perkataan Allah dengan kenyataan sehari-hari. Tetapi ia memilih berpindah dari posisi yang lama atau berpindah dari cara pandang yang lama dan lalu beralih kepada cara pandang yang baru, yaitu dengan cara masuk ke dalam tempat kudus Allah. Karena dari situlah segala pertanyaan, segala pergumulan batin pemazmur mendapat jawabannya. Ibu bapa, gambaran pergumulan pemazmur sesungguhnya adalah gambaran pergumulan kita. Banyak kali karena terlalu lihat, terlalu fokus kepada kehidupan orang lain dan lalu membandingkannya dengan kehidupan dan pergumulan kita, akhirnya kita jatuh pada roh cemburu, roh iri hati, dengki, marah, protes, dan tidak terima. Beruntung pemazmur ini bukan tipe orang lancang, lalu dengan berani protes, marah, dan persalahkan Tuhan. Tapi banyak dari kita yang tidak segan untuk protes, marah Tuhan, seolah-olah Tuhanlah di pihak yang salah atas apa yang terjadi dalam hidup dan pergumulan kita. Seolah-olah penderitaan, kesusahan, dan kesenangan adalah karena ketidakadilan dan ketidakbenaran pihak lain. Cara pandang yang demikian akan menghasilkan pergumulan yang semakin berat. Mencari, mempertanyakan, membandingkan perkataan Allah sesungguhnya menghantar batin kita lebih dalam masuk dalam penderitaan yang hebat. Adalah jauh lebih baik dan bermanfaat memperbaiki posisi kita dengan cara masuk lebih dalam kehadirat Allah. Dengan menyembahnya, menikmati hadiratnya, membawa kita menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang kita gumuli selama ini. Ibu bapa yang dikasihi, hal yang terakhir, ayat 23 sampai dengan 28. Di situ dikatakan pemazmur memilih tetap dekat kepada Allah dalam kerapuhannya, dalam kelemahan dan keterbatasannya. Ia memahami kehendak Allah karena ia memilih untuk terus dekat kepada Allah. Dan pilihan itu menjadi sangat tepat karena dari situlah pemazmur mendapat pengertian. Allah menuntunnya dan membawanya memahami rencana dan kemuliaan Allah atas hidup dan pergumulannya. Karena itu pilihan untuk tetap dekat kepada Allah menjadi satu-satunya pilihan yang sangat tepat. Jangan sekali-kali memilih untuk menjauh dari Allah, apalagi meninggalkannya. Karena justru kita akan semakin tersesat, semakin terpuruk, dan semakin hancur. Sebagaimana pilihan pemazmur untuk tetap dekat kepada Allah dalam segala kondisi, kiranya itu juga menjadi pilihan hidup saya dan saudara-saudari semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati kita. Amin. Mari kita satu hati untuk kita masuk dalam doa kita. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami ya Allah, karena sesungguhnya kami menyadari siapa kami, keadaan kami, situasi hati kami, bahkan pergumulan kami.
Biarlah Tuhan menolong kami melalui kebenaran firman hari ini, melalui pergumulan pemazmur. Kami pun mau untuk belajar, kami pun mau untuk senantiasa datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam segala situasi kehidupan yang kami alami. Baik itu senang, terlebih saat kami susah. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang memilih untuk mempersalahkan pihak lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tetapi biarlah kami belajar untuk ada di hadirat Tuhan, terus mencari Tuhan dengan hadiratnya. Sehingga dari situlah kami menemukan jawaban, kami mendapatkan kekuatan untuk kami dapat melewati hari-hari hidup kami. Tuntun kami Tuhan, sertai kami, beri kami hikmat-Mu, sehingga kami senantiasa menjadi orang-orang yang hidup takut Tuhan dan hidup mau dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.